Di video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai Harley-Davidson V-Road Series bermesin V-twin DOHC 60 derajat yang sempat menyandang gelar sebagai cruiser produksi Harley-Davidson paling powerful pada waktu itu. Mesin Harley-Davidson V-Road atau yang dikenal juga sebagai Revolution Engine ini awalnya berasal dari mesin motor balap Harley VR1000 yang kemudian didesain ulang oleh Porsche Engineering sehingga tidak mengherankan tenaga mesinnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan mesin-mesin Harley-Davidson lainnya. Nah, karena Revolution Engine dinilai sebagai mesin V-twin Harley yang powerful, hal inilah yang kemudian membuat salah satu produsen sepeda motor Amerika Serikat bernama Roar Motorcycle tertarik untuk merancang sebuah sportsbike yang menggunakan basic mesin Harley-Davidson V-Road ini. Roar Motorcycle sendiri didirikan pada tahun 1995 oleh Walter Rohrig, seorang teknisi utama dari perusahaan VW Group yang gemar mengutak-ngatik serta mendesain sepeda motornya sendiri sejak tahun 90-an. Walter merupakan seorang penggemar balap motor dan mempunyai mimpi membangun sebuah motor jalan raya terbaik yang dibekali mesin yang kencang, teknologi terdepan, serta mempunyai handling terbaik layaknya motor-motor yang digunakan di balapan MotoGP. Keinginan untuk mengerjakan proyek yang menantang ini tumbuh dari kecintaan Walter Rohrig terhadap motorsport dan keinginannya untuk mengekspresikan ide-idenya dalam membangun sepeda motor yang sebelumnya belum pernah dibuat oleh produsen sepeda motor Amerika. Di akhir tahun 90-an, Roar Motorcycle membangun sport 2 tak bernama RV500 berbasis mesin YZ250 2 tak yang dijadikan satu menjadi V-twin 500cc dan diklaim menghasilkan tenaga 115 horsepower serta bobot keseluruhan hanya 142 kg. Sayangnya motor ini terkendala masalah regulasi emisi gas buang saat akan diproduksi massal sehingga sistem pengkabutannya dirubah dengan full injection agar lebih ramah lingkungan. Namun sayangnya perubahan ini mengalami kegagalan teknis dan pada akhirnya motor ini gagal memasuki jalur produksi. Pasca kegagalannya dengan RV500, pada tahun 2004, Roar Motorcycle membuat penerus RV500 yang dinamakan sebagai RV1000. Karena saat itu sepeda motor telah memasuki era 4 tak, RV1000 mengusung mesin V-twin 936cc 4 katup per silinder yang berasal dari mesin buatan pabrikan Swedia yaitu Highland. RV1000 sendiri diklaim mampu menghasilkan tenaga 120 horsepower dengan bobot total hanya 150 kg. Yang mana spesifikasi tersebut sebenarnya tidaklah buruk, namun untuk ukuran sportsbike 1000cc, yang kala itu output tenaganya rata-rata mampu tembus di angka 150 horsepower, motor ini kurang begitu menarik di mata para investor, sehingga RV1000 hanya berakhir sebagai motor prototipe saja. Beberapa tahun setelahnya pada tahun 2007, Roar Motorcycle mengumumkan akan membuat superbike produksi terbatas dengan menggunakan basis mesin Harley-Davidson V-Road. Awalnya motor yang bernama Roar 1130 ini disambut cukup antusias, namun setelah mengetahui kalau mesin yang digunakannya adalah mesin Harley V-Road yang dibiarkan standar saja tanpa mendapatkan perubahan untuk meningkatkan tenaganya, proyek ini pun mendapatkan banyak kritikan sekaligus hujatan, mengingat superbike bermesin V-twin 1000cc lain yang beredar di pasaran saat itu, seperti halnya Ducati 1098R, Aprilia RS V-Mile, ataupun Bimota DB7, output tenaganya sudah mampu mencapai 140 horsepower lebih di roda belakang. Untuk motor yang dibuat oleh produsen berskala kecil seperti Roar Motorcycle, motor ini sebenarnya sudah terbilang cukup bagus, akan tetapi secara umum, Roar 1130 tidak memiliki tenaga yang cukup untuk membangkitkan rasa kagum. Nah, karena alasan inilah, pada akhir tahun 2008, Roar Motorcycle merevisi total motor ini. Saat itu, Harley-Davidson baru saja merilis mesin V-Road generasi kedua yang telah ditingkatkan kubikasinya menjadi 1250cc dengan output tenaga 125 horsepower dan torsi 115 Nm. Basis mesin inilah yang kemudian digunakan Roar Motorcycle untuk membangun superbike generasi terbarunya, yaitu Roar 1250SC. Mesin tersebut tidak dibiarkan standar seperti versi sebelumnya, namun Roar Motorcycle telah menambahkan perangkat supercharger serta knalpot buatan Akrapovic untuk mendongkrak tenaganya. Perangkat supercharger tersebut dikembangkan bersama produsen supercharger yaitu Rotrek dengan menggunakan sistem supercharger sentrifugal bertenaga 8 PSI yang memiliki katup khusus untuk mengatur aliran udara yang tidak dibutuhkan saat idle maupun saat berakselerasi di putaran RPM rendah,
sehingga mesin ini mempunyai karakter penyaluran tenaga yang linear dari putaran bawah sampai menengah, namun powernya akan melonjak signifikan ketika memasuki RPM tinggi. Hasilnya berkat penambahan supercharger ini, output tenaganya meningkat di angka 180 horsepower pada 9.500 RPM, serta torsi puncaknya 135 Nm pada 8.000 RPM. Selain performa mesinnya yang powerful, Roar 1250SC menawarkan banyak hal yang bisa dibanggakan karena detailnya merupakan kombinasi dari beberapa superbike dari pabrikan lain. Desainnya yang eksotis dibuat sendiri oleh Roar Motorcycle, yang mana tampilan fairing motor ini mempunyai nuansa seperti MV Agusta ataupun Ducati. Kemudian bagian framenya yang merupakan kombinasi antara baja dengan aluminium CNC, mirip seperti frame buatan Bimota. Lalu swing arm monoarm yang terinspirasi superbike Ducati, serta radiatornya diletakkan di bagian samping kanan dan kiri, mirip seperti radiator Honda VTR 1000 SP. Sementara itu, bagian detail berkelas lainnya adalah bagian kaki-kaki yang dipercayakan pada velg case wheel buatan Marchesini, suspensi memakai full all-in, dan juga pengereman memakai kaliper buatan Brembo. Setelah motor ini selesai, beberapa media otomotif diundang untuk mencoba motor ini. Meski secara tenaga motor ini setara dengan superbike 1000cc, sebagian besar berpendapat bahwasanya Roar 1250SC adalah superbike yang lebih cocok digunakan di jalan raya daripada di sirkuit, mengingat bobot motor ini mencapai 195 kg dalam kondisi kering, atau lebih berat sekitar 15-20 kg dari bobot superbike kebanyakan. Sehingga motor ini agak sedikit merepotkan ketika diajak bermanuver cepat di tikungan. Selain itu, penggunaan mesin supercharger yang tidak diperbolehkan dalam regulasi balap juga menjadi alasan kenapa motor ini kurang cocok untuk dijadikan sebagai motor balap. Rencananya, Roar Motorcycle akan memproduksi motor ini dalam jumlah terbatas sebanyak 50 unit, dan perusahaan menjualnya seharga $49.999 dengan bonus helm array yang dicat senada dengan warna motor. Target pasar motor ini tentu saja dibuat untuk para bikers kaya yang menyukai motor eksotis dengan jumlah produksi terbatas. Namun sayangnya motor ini hadir di waktu yang tidak tepat, karena tidak lama setelah Roar 1250SC dirilis, perekonomian dunia sedang dihantam krisis ekonomi global. Alhasil Roar Motorcycle pun terkena dampaknya, di mana dari sebelumnya terdapat 12 peminat yang telah memesan motor ini, 11 diantaranya membatalkan pesanannya. Walter Rohrich yang telah bersusah payah dan menghabiskan dana pribadinya untuk membangun motor ini, pada akhirnya harus mengalami kerugian besar. Bahkan saking ngenesnya, ia harus menjual prototipe Roar 1250SC di marketplace eBay pada tahun 2009. Walter Rohrich sempat berupaya menghidupkan kembali Roar Motorcycle pada tahun 2010 dengan meluncurkan motor sports elektrik yang didasarkan pada frame sekaligus bodi dari motor buatan Korea, yaitu Hyosung GT250. Motor listriknya ini ditawarkan dalam dua varian model, yaitu E-Super Sport bertenaga 48 horsepower dan juga E-Superbike bertenaga 96 horsepower. Kedua motor tersebut mendapatkan ulasan yang cukup positif dari berbagai media otomotif, namun sayangnya peminatnya sangatlah sedikit, sehingga Roar Motorcycle menghentikan produksi motor ini sekaligus menutup pabriknya pada tahun 2012. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah unit sepeda motor yang pernah diproduksi oleh Roar Motorcycle, namun setidaknya pabrikan roda 2 asal Amerika ini pernah membuktikan kalau mereka bisa membuat superbike yang setara dengan para kompetitor, meskipun pada akhirnya motor ini gagal dan kini telah dilupakan.